Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Dewi Sakinah dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, Offering F, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM 2004-0111-0263. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dosen pengampu Bapak Latif. Judul yang saya ambil adalah Persatuan dari Keberagaman di Wilayah Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Raungi yang ada di Banyuwangi, dari Semeru sendiri. Salah satu tempat ibadah umat Hindu yang terbesar. Ketika Pulau Jawa ini belum keadaan stabil. Selamat siang semuanya. Di samping saya ini sudah ada pemangku dari agama Hindu dari Pura Mandaragiri Semeru Agung di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Monggo, di samping saya ini Bapak Edi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bapak. Untuk yang pertama, apa saja kegiatan keagamaan yang dilakukan di pura ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi disampaikan saya sebagai pemangku, saya bukan pemangku di sini, saya selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lumajang. Jadi kalau di Muslim itu saya semacam Ketua Majelis Ulamanya, jadi saya Ketua Parisadanya. Mohon maaf Bapak. Yang tadi sesuai dengan pertanyaan apa aja kegiatan yang dilaksanakan di Pura Mandaragiri Semeru Agung. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang jangka waktu dalam artian 1 bulan atau 2 kali, ada yang setahun sekali, ada upacara-upacara yang 5 tahun sekali, dan ada upacara yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Nah, upacara atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tiap 15 hari sekali, yaitu ada kegiatan persembahyangan purnama dan tilem. Purnama itu adalah ketika bulan penuh, dan tilem itu ada ketika bulan mati. Jadi ketika tanggal 30 itu bulan mati itu dilaksanakan juga upacara persembahyangan di sini. Selain dalam artian persembahyangan yang sifatnya rutin setiap hari. Nah, yang kedua adalah yang dilaksanakan setahun sekali. Setahun sekali ini adalah upacara Piodalan atau ulang tahun Pura Mandaragiri Semeru Agung, dan ini dilaksanakan setiap Purnamaning Sasih Kase atau sekitar bulan akhir Juni dan Juli atau sampai akhir Juli. Nah, itu adalah ulang tahun Pura Mandaragiri Semeru Agung. Nah, yang 5 tahun ini adalah upacara yang siklusnya 5 tahun sekali. Ini yang membedakan dengan kalau yang tiap tahun itu menggunakan sarananya adalah kerbau 1. Kalau yang 5 tahun itu adalah menggunakan sarana kerbau 3. Sedangkan yang 10 tahun sekali itu menggunakan kerbau 11. Jadi seperti itu. Itu yang dilaksanakan upacara atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pura Mandaragiri Semeru Agung selain hari-hari tertentu, hari Galungan, Kuningan, dan lain sebagainya. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pura Mandaragiri Semeru Agung ini. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, saya lihat dari berbagai daerah, baik maupun dari Bali ataupun dari mana, mereka datangnya ke pura ini Bapak. Itu bagaimana? Ya, Pura Mandaragiri Semeru Agung ini adalah sangat erat kaitannya dengan keberadaan Gunung Semeru. Jadi ketika dulu, ini secara mitologinya ketika dulu bahwa ketika Pulau Jawa ini belum keadaan stabil, jadi Gunung Mahameru yang ada di India itu ujungnya dipotong dibawa ke tanah Jawa, jadilah Gunung Semeru.
Nah, ketika Bali belum stabil, maka Gunung Ujung Semeru itu dipotong menjadi Gunung Agung, Lempuyang, Batur, sampai ke Lombok menjadi Gunung Rinjani. Itu secara mitologinya, tapi secara filosofinya sebenarnya ajaran Siwa Siddhanta atau Siwaisme itu dibawa dari ajaran dari India ke tanah Jawa, barulah menyebar ke Bali. Itu secara filosofinya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa keberadaan Pura Mandaragiri ini erat kaitannya dengan Gunung Semeru, maka dengan mitologi tadi bahwa umat atau masyarakat Bali meyakini bahwa di Pura Mandaragiri Semeragung ini adalah pura yang tertua. Karena cara mitologi tadi bahwa Gunung Agung, Batur, Lempuyang itu adalah merupakan bagian dari Gunung Semeru tadi. Tapi sekali lagi bahwa cara filosofinya adalah ajaran Siwa Siddhanta dari India ke Jawa, Jawa ke Bali. Dan selain itu, masyarakat Bali meyakini bahwa beliau-beliau itu adalah berasal dari Majapahit, berasal dari Jawa ini. Sehingga mereka kalau ke Pura Mandaragiri Semeragung ini ibarat pulang ke rumah tuanya. Dalam artian ke rumah induknya, ke rumah leluhurnya, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, Ya. Bapak. Untuk yang ketiga, dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di pura ini, untuk yang terlibat di sini itu siapa saja? Kalau yang terlibat banyak sekali. Jadi selain umat Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang, tentu juga masyarakat atau umat Hindu yang ada di Bali. Karena juga kepanitiaan pun juga ada panitia lokal yang ada di Bali, juga panitia lokal yang ada di Lumajang, juga ada panitia yang ada di Bali. Jadi selain setiap misalnya biodalan ulang tahun itu kita selalu melibatkan Jawa Timur dan Bali. Selain datang secara tidak terjadwal dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Jadi kalau Jawa Timur dan Bali sudah kita jadwal. Misalnya hari ini di Bali Kabupaten Tabanan, mungkin di Jawa Timur bisa Jember sama Situbondo. Jadi setiap hari kita gilir seperti itu. Jadi untuk keterlibatan masyarakat Jawa Timur atau umat Hindu Jawa Timur, Bali, dan bahkan seluruh Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan keagamaan ini hanya dilakukan di Pura Mandaragiri ini saja, atau mungkin ada di tempat lain gitu, Bapak? Nah, kalau yang berkaitan dengan Pura Mandaragiri Semeragung, upacara-upacara yang dilaksanakan di Pura Mandaragiri Semeragung ini ada beberapa pura-pura terkait. Pertama adalah Pura Petiritan Watu Klosot, itu yang ada di Pasru Jambe. Yang kedua, Pura Ulundanu yang ada di Ranupane, itu adalah berkaitan. Selain itu juga ada pura yang ada di Pandansari, Pura Giri Kencono yang ada di Desa Pandansari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Nah, selain itu, dalam kegiatan upacara-upacara yang ada di Pura Mandaragiri Semeragung ini, kita juga mengambil air suci di beberapa tempat. Jadi kalau di Bali itu dari pura-pura yang ada di Bali termasuk Gunung Agung, Lempuyang, Batur, dan pura yang lain. Nah, untuk yang di Jawa ini ada beberapa tempat kita mengambil air suci. Pertama dari Raung yang ada di Banyuwangi, dari Semeru sendiri, dari Bromo, dari Arjuno, dan dari Dieng yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi seperti itu. Sangat berkaitan sekali. Ya, itu ada berkaitan sekali. Jadi antara Jawa dan Bali memang selalu ada kaitannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sekitar Pura Mandaragiri Semeru Agung ini banyak sekali masyarakat yang beragama Islam gitu. Itu bagaimana Bapak, pandangan Bapak mengenai keberagaman yang ada di Kecamatan Senduro ini? Jadi mengenai keberagaman di Kecamatan Senduro, bahkan toleransi di wilayah Senduro ini udah luar biasa. Karena kenapa demikian? Bahwa tahun ini juga ditetapkan Desa Senduro ini desa sadar kerukunan. Jadi tahun ini ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa Senduro adalah sebagai desa sadar kerukunan. Ini sudah dibuktikan dengan keberadaan Pura Mandaragiri Semeragung ini berada di tengah-tengah saudara-saudara kita yang Muslim itu bisa berdiri tanpa adanya toleransi, tanpa ada kerukunan. Saya kira tidak bisa berdiri Pura Mandaragiri Semeragung ini. Dan selain itu kami di Lumajang bersama teman-teman dari majelis-majelis agama di Lumajang menganggap bahwa
untuk kerukunan umat beragama di Lumajang ini sudah tuntas. Artinya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena perbedaan itu sendiri adalah anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mestinya kita patut syukuri, patut kita rawat bersama. Jadi kalau kita menentang perbedaan, berarti kita sama dengan menentang Tuhan itu sendiri. Karena perbedaan adalah ciptaan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ini sudah ada dari salah satu masyarakat asli Senduro, Kabupaten Lumajang, Mbak Alifta. Dan di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak Alifta. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang dilakukan agar toleransi di masyarakat Senduro ini tetap terjaga? Sebenarnya untuk menjaga toleransi di wilayah saya, khususnya di daerah Senduro ini, tidak ada kiat-kiat khusus ya. Jadi karena memang warganya sendiri punya rasa kekeluargaan yang tinggi, saya rasa. Dan di sini walaupun kita mayoritas itu beragama Islam, jadi di Senduro mayoritas beragama Islam, tapi kita punya satu ikonik, yaitu Pura Mandaragiri Semeru Agung, merupakan salah satu tempat ibadah umat Hindu yang terbesar gitu. Dan selama ini kami berjalan bermasyarakat tidak pernah ada konflik antar agama, karena memang saya rasa warganya sangat menjunjung tinggi rasa gotong royong. Dan bahkan beberapa waktu lalu kita pernah menyelenggarakan sebuah acara tasyakuran di wilayah saya di RW. Dan kebetulan di RW saya ini juga cukup beragam. Ada penganut Kristen, Protestan, Hindu, dan Islam. Jadi kami memberikan kesempatan secara bergiliran untuk masing-masing penganut agama ini berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipimpin oleh pemangku masing-masing. Jadi memang saya rasa kiatnya kita harus bisa saling menghormati sih antar sesama penganut agama gitu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perbedaan ini baik dari segi agama, budaya, di pandangan masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Senduro? Sebagai masyarakat Senduro, saya merasa perbedaan ini bisa menjadi kekayaan dan nilai plus ya untuk warga Senduro, karena dengan beragamnya budaya, beragamnya agama dalam hal ini, itu kita bisa punya nilai tambah. Wilayah kita bisa punya nilai tambah untuk menunjang di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, terus aspek sosial dan pariwisata dan lain sebagainya, kayak gitu. Sungguh sangat beragam sekali ya budayaan di wilayah Senduro ini. Terima kasih kepada Mbak Alifta sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.